Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Prastio dari program studi Bahasa Asing Terapan kelas B dengan NIM belakang 76. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak kepada Rasulullah SAW. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim. Menurut Abdullah ibnu Umar, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah akhlak dalam bentuk jamak, sedang bentuk mufradnya adalah khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologi, yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi, pengertian akhlak seseorang muslim terhadap Rasulullah SAW adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar selalu mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupannya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang adab-adab dalam berakhlak pada Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu adalah menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yaitu adalah selalu bersalawat kepadanya. Membaca salawat harus disertai niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membawa salawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Kemudian yaitu mengimani beliau SAW sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira dan penyeru ke jalan Allah dengan izinnya, serta mengimani kebenaran segala apa yang beliau bawa dari Allah Ta'ala dan membenarkan kabar yang beliau bawa dari perkara-perkara yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kemudian yaitu ada wajib ittiba hanya kepada beliau saja. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'unni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Kemudian yaitu adalah ada manfaat dari berakhlak pada Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu selalu mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga selalu berada pada jalan yang baik dan lurus. Yang keempat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini yaitu adalah berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan dalam Islam bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah SAW dan lingkungan alam. Kenapa kita harus berakhlak kepada Allah? Ada 3 alasannya. Pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia.
Ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya. Begitu juga kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dengan melaksanakan sunnahnya, bersalawat atasnya, kemudian saling menghormati sesama manusia, dan menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak dengan akhlak yang baik. Sekian dari presentasi saya kali ini tentang akhlak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.